warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam rahayu. Kali ini Nesa berbagi berada di daerah Mojokerto, tepatnya di Trowulan. Nesa sedang berada di salah satu candi peninggalan Majapahit, tepatnya yaitu Candi Tikus. Candi Tikus ini berada di daerah Desa Temon, Mojokerto, Trowulan, Sidoarjo. Candi Tikus ini disebut sebagai petirtaan tikus karena istilah petirtaan yang pasti kita semua tahu kalau petirtaan itu pasti ada hubungannya dengan air-air ya, kayak seperti petirtaan Jolotundo, petirtaan Candi Teteh kemarin. Jadi petirtaan itu dikenal sebagai peninggalan atau tempat mandi raja-raja pada zaman terdahulu. Nah, saya penasaran nih, seperti apa Candi Tikus Candi Tikus tersebut. Kita akan lihat ya. Candi Tikus ini dulunya dibangun pada masa 13 sampai 14 Masehi, pada masa kerajaan Majapahit. Jadi dulunya ini digunakan sebagai tempat mandinya para raja-raja pada zaman dahulu. Namun beberapa polemik pendapat menyatakan, ada juga yang mengatakan kalau ini tuh sebagai sumber airnya yang mengairi ke daerah Trowulan. Namanya sendiri kenapa dinamakan Candi Tikus, karena dulu waktu penemuannya candi ini, jadi dulu itu masih berupa tanah. Pas digali itu banyak sekali ya tikus-tikusnya gitu, jadi dinamakan Candi Tikus itu. Kalau menurut saya jelas mungkin ya, kayak tikus kan ini kan karena berupa candi gini kan kesukaannya tempatnya tikus-tikus, dan konon dulu tuh katanya tikusnya itu banyak macamnya, ada yang warna hitam, ada yang warna putih ya, seperti itu menurut cerita yang saya dapat. Nah, ini di Candi Tikus ini kita bisa lihat itu ada seperti relief bunga teratai kayaknya. Ini mah ya, mungkin kalau teratai sendiri dulu mungkin pengertiannya sebagai kejayaan, kemakmuran. Berbeda dengan candi-candi lain, Candi Tikus berbentuk kolam dengan candi berada di tengah kolam tersebut. Bahan utama candi ini adalah batu bata merah dan batu andesit. Bangunan ini menjorok ke bawah dengan kedalaman 3 meter di bawah permukaan tanah. Ukuran kolam Candi Tikus yaitu 29,5 kali 28,25 meter yang dilengkapi dengan undakan berbentuk selasar yang semakin ke dalam semakin kecil. Selasar pertama memiliki lebar 0,75 meter yang mengelilingi kolam, dan kemudian selasar kedua berada di bawahnya dan berukuran lebih lebar. Candi utama berada di tengah kolam yang berdiri menghadap ke arah utara, yang dilengkapi dengan sebuah tangga selebar 3,5 meter memanjang dari atas kolam menuju ke dalam dasar kolam. Di sisi kiri dan kanan tangga utama terdapat 2 buah kolam kecil. Kedalaman dari 2 kolam kecil ini adalah 1,5 meter dengan ukuran 2 kali 3,5 meter. Terdapat 3 buah pancuran di masing-masing dinding. 2 kolam kecil tersebut yang berbahan dasar batu andesit berbentuk bunga teratai. Candi utama berbentuk bujur sangkar yang berukuran 7,65 meter persegi. Terdapat 8 buah menara kecil pada sekeliling candi utama dengan bentuk gunung Meru pada atap, dan ujung atap berbentuk datar. Sedangkan pada bagian tengah bangunan candi utama terdapat sebuah miniatur menara setinggi 2 meter yang memiliki bentuk serupa dengan 8 menara di sekelilingnya. Pada sisi dinding luar bangunan candi terdapat 17 pancuran yang memiliki bentuk kalamakara dan bunga teratai yang mengelilingi bangunan utama candi.
Ditinjau dari arsitekturnya, Candi Tikus mengingatkan pada konsep Marokosmos yang berpusat pada Gunung Mahameru. Di puncak gunung tersebut terdapat Dewa Lokapala bersemaian dan air yang mengalir dari Gunung Mahameru dianggap sebagai air suci atau amrta. Konsep tentang kesucian Gunung Mahameru ternyata dikenal dalam agama Hindu dan Buddha, sehingga sangat mungkin Candi Tikus merupakan petirtaan yang disucikan baik oleh pemeluk Hindu maupun Buddha. Gambaran tentang konsep alam semesta yang tercermin pada Candi Tikus kemudian diperkuat oleh Bernard Campers yang melihat Candi Tikus dari konsep religi. Candi Tikus merupakan replika atau lambang Gunung Meru. Bentuk bangunannya makin mengecil di bagian atas, serta seakan-akan ada puncak utama yang dikelilingi oleh 8 puncak yang lebih kecil. Belum diketahui secara pasti fungsi, kapan, dan siapa yang membangun Candi Tikus. Yang jelas, Candi Tikus merupakan peninggalan kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sampai abad ke-15. Bangunan pada candi ini konon merupakan tempat pertirtaan yang berada di komplek pusat Majapahit. Keberadaan candi ini dikaitkan dengan keterangan pada kitab Nagara Kerta Agama yang ditulis oleh Empu Prapanca, di mana pada masa kerajaan Majapahit terdapat tempat pemandian untuk raja dan dilakukannya upacara tertentu. Tempat itu diduga adalah Candi Tikus. Pada tahun 1914, atas perintah bupati, situs candi ini digali dan banyak ditemukan tikus pada sekitar penggalian. Hal inilah yang kemudian membuat candi ini dikenal dengan sebutan Candi Tikus. Pada tahun 1985 sampai 1989, Candi Tikus baru dilakukan pemugaran. Pemugaran ini dilakukan secara bertahap pada masa kemerdekaan. Pemugaran dilakukan dengan hati-hati agar tak menghilangkan bentuk asli bangunan ini. Hasilnya dapat dilihat sekarang ini. Sebenarnya tak ada yang tahu pasti untuk apa candi ini didirikan. Namun jika meruntun pada sejarah, maka dapat disimpulkan bahwa candi ini merupakan sebuah kolam pemandian raja. Selain itu, candi ini digunakan pula untuk ritual-ritual upacara penting kerajaan. Konon juga bangunan inilah yang menjadi pengatur debit air di Majapahit pada masa itu. Makanya banyak para sejarah yang meragukan situs ini merupakan sebuah candi yang identik sebagai tempat pemujaan. Hal ini dikarenakan fungsi dari bangunan ini yang tak sesuai dengan kebanyakan fungsi candi. Jadi kesimpulannya, Candi Tikus ini merupakan candi yang berada di Trowulan, Mojokerto, yang konon candi ini tadinya merupakan ritual pemandian raja yang berada di komplek pusat pemerintahan Majapahit. Berdasarkan keterangan dalam kitab Kerta Artagama, candi ini merupakan tempat mandi raja dan ritual upacara tertentu. Candi ini diperkirakan dibangun sekitar abad ke-13 dan abad ke-14. Bangunan utama pada candi ini terdiri dari 2 tingkat. Candi utama berada di tengah kolam. Pada candi ini terdapat 8 buah menara kecil dan 2 pancuran air pada dinding kolam. Selain itu, di bagian tengah terdapat miniatur menara yang bentuknya mirip dengan menara kecil tersebut. Keberadaan Candi Tikus ini kerap disandingkan dengan Gunung Mahameru. Hal ini dikarenakan bentuk bangunan tersebut mirip dengan Gunung Mahameru. Selain itu, konon air yang berada di dalam candi ini berasal dari sana. Itulah sederet informasi mengenai Candi Tikus. Namun, di balik beberapa kisah dan sejarahnya, Candi Tikus ini tetap merupakan sebuah situs peninggalan kerajaan Majapahit yang sangat luar biasa. Penemuan yang sangat luar biasa yang membuktikan bagaimana pada masa era kerajaan Majapahit orang-orang pada zaman itu memang sudah sangat luar biasa. Buktinya mereka sudah bisa membuat bangunan semegah dan sebagus ini yang nampak tertata rapi seperti yang kita lihat pada saat ini. Nah, buat teman-teman yang
sedang main ke daerah Trowulan, tepatnya di Mojokerto, jangan lupa untuk mampir ke Candi Tikus ini. Selain untuk belajar sejarah, kita juga bisa menikmati udara di sekitar Candi Tikus yang sangat segar. Kebetulan pas saya ke sana ini udaranya sangat panas sekali, tapi anginnya tetap terasa segar. Candi Tikus ini terlihat sekali sangat terawat dan sangat terjaga. Untuk harga tiket masuknya di Candi Tikus juga sangat terjangkau. Per orang hanya dikenakan biaya sebesar Rp3.000. Rekomendasi banget nih ya buat teman-teman dimanapun berada, khususnya di sekitar daerah Mojokerto atau Trowulan. Yuk agendakan nih mampir dan main ke situs peninggalan Majapahit ini, yaitu Candi Tikus. Kapan lagi belajar sejarah kalau tidak mulai dari sekarang? Siapa lagi yang melestarikan sejarah Indonesia kalau bukan kita, generasi-generasi muda? So, jangan pernah lelah untuk selalu belajar sejarah, untuk melestarikan sejarah asli, budaya asli Indonesia. Salam budaya, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.